wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018 oleh Gabriel Lucy Dinda Tarapa dan Pak Arif Andi. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian yang jadi adalah berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Fraud Examiners, Indonesia Chapter and White Collar Crime Research and Prevention Center atau Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih atau P3K2P 2016, korupsi terjadi 67% dari total kasus occupational fraud di Indonesia dan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 31% serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2%. Menurut ACVA Indonesia Sector tahun 2017. Research gap-nya, penelitian yang dilakukan oleh Anisya et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rangganis, Sari, Budiasih, Wijaya, dan Suprasto tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud, variable external pressure yang diteliti oleh Indarto dan Gojali tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa variabel external pressure tidak berpengaruh fraudulent financial statement. Fenomena, pada bulan Mei 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar menurut Basari tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018, PT Sumprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance melakukan sebuah kecurangan dengan memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliun rupiah menurut Nurmayanti tahun 2018. Tak hanya itu, pada bulan April 2019, PT Garuda Indonesia diduga melakukan kecurangan laporan keuangan sebab ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan dan piutang tersebut berasal dari PT Mahato Aeroteknologi atau Mahata untuk pemasangan layanan konektivitas dan hiburan pesawat yang nilainya mencapai 239,94 juta US dollar. Diketahui belum ada pembayaran yang masuk dari Mahta hingga akhir 2018 menurut CNN tahun ini. CNN Indonesia tahun 2019. Jadi, ada fenomena, tidak ada kritik di poin ini. Penulisan sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu research gap fenomena dengan baik. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Di sini yang pertama ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu pressure opportunity dan rationalization yang disebut dengan fraud triangle teori Craig dan diteruskan oleh Skousen et al. Tahun 2008. Yang kedua, Wolf and Hermanson tahun 2004 menyatakan masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud, yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond.
Yang ketiga, Shelton tahun 2014 menyatakan tekanan pressure terdapat motivasi sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan biasanya karena beban keuangan. Yang keempat, menurut Statement of Auditing Standard nomor 99 terdapat beberapa kondisi mengenai tekanan pressure yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial target menurut Anisya et al. Tahun 2016. Yang kelima, penelitian dilakukan oleh Rangganis, Sari, Budiasih, Wijaya, dan Suprapto tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Yang ke-6, variabel external pressure yang diteliti oleh Indarto dan Gojali tahun 2016 menyatakan bahwa memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Kemudian yang ketujuh, variable nature of industry yang diteliti oleh Inayanti dan Sukirman tahun 2016 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Kemudian yang kedelapan, Yesiariani dan Rahayu tahun 2018 menyatakan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Kemudian yang kesembilan, variabel ineffective monitoring yang dilakukan Agustina dan Pratomo tahun 2019 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang ke-10, hasil penelitian Ulfah, Nuraini, dan Wijaya tahun 2017 menunjukkan ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Kritikan pada poin ini, tidak ada kritikan di poin ini. Penulisan sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah kesempatan sebagai kejahatan yang bisa dilakukan, seperti beban keluarga. Kesempatan terjadi karena lemahnya pengadilan internal perusahaan, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan terhadap wewenang. Rasionalisasi dianggap sebagai sikap yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah mereka yang melibatkan dalam penipuan laporan keuangan. Kemampuan dapat dikatakan sebagai upaya seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Kritik pada penelitian ini tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Selanjutnya yang keempat, apakah research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritik, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari review dari hipotesis dalam penelitian ini. Yang kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Di sini ada 7. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
Lalu yang ketujuh, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik pada poin ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Di sini kontribusi ada dua. Yang pertama, dalam studi ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure, kegiatan penghindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan yang mempengaruhi elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, peran financial statement fraud diamond, financial stability, external pressure, financial targets, nature of industry, effective monitoring, audit opinion, director of change. Kritik penelitian ini hanya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi dijelaskan secara spesifik lagi. Kemudian yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori keagenan. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu teori signaling theory. Dikembangkan oleh Spence tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pemilik informasi memberikan suatu informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak investor. Kritik pada poin ini yaitu peneliti hanya menjelaskan satu grand teori secara eksplisit, yaitu teori keagenan, sedangkan teori signaling dijelaskan secara implisit. Secara penerapan signaling teori juga dijelaskan secara eksplisit, serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Yang kedelapan, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang teori A, kecurangan yang dilakukan oleh sistem manajemen dalam bentuk salah saji material keuangan investor dan kreditor yang dilakukan meninggikan asetnya dalam pengakuan pendapatannya, serta sebaliknya merendahkan nilai liabilitasnya dan pengembangan biaya operasional dan biaya produksi. Di sini sudah terlihat jelas kecurangan bukti laporannya. Kritikan pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan keterkaitan antara grand teori dengan hubungan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian yang 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Ini X1 stabilitas keuangan, hubungan dengan stabilitas keuangan, X1 dan X2 tekanan eksternal, X3 target keuangan, X4 kondisi industri, X5 ineffective monitoring, X6 opini audit, X7 pergantian direksi. Kritik, tujuan konseptual untuk merumuskan konsep yang mendasari apa penyusunan dengan pengembangan SAP selanjutnya. Sebagai acuan bahwa pengguna laporan keuangan dapat menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang ke-10, apakah hipotesis penelitian? H1, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesisnya di penelitian ini. Yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan.
Yang pertama, rancangan penelitian definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Rancangan penelitiannya yaitu kuantitatif. Kritikannya, penulis sudah cukup jelas menjelaskan rancangan penelitian yang dipakai. Kemudian yang B yaitu teknik penarikan sampel. Untuk teknik samplingnya menggunakan teknik purpose sampling. Penelitian menggunakan 13 dan 117 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Jenis datanya primer dengan cara mengambil sendiri tanpa perantara. Kritik, penulis sudah cukup jelas untuk menyampaikan jenis data meskipun secara implisit. Kemudian yang C, uji kelayakan model menggunakan analisis kuantitatif. Kritik sudah cukup jelas untuk penyampaian uji kelayakan model. Kemudian yang D, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Kritik sudah cukup jelas untuk penyampaian uji kelayakan model. Yang nomor 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini adalah persamaan untuk regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Kritiknya penulis sudah cukup jelas untuk rumusan metode analisisnya. Kemudian di sini yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Yang di sini pertama nilai MEAN terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 11,40103. Sementara variabel nature of industry atau NI memiliki nilai MEAN terkecil yaitu sebesar 0,008744. Kemudian di sini ada median terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 10,93000, sementara variabel opini audit atau AO dan variabel pengganti direksi memiliki nilai median terkecil yaitu masing-masing sebesar 0,0000 dan 0,000000. Kemudian yang maksimum terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 22,73000, sementara variabel nature of industry atau NI memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,142000. Kemudian yang D, minimum terbesar dialami oleh variabel finansial target atau FT yaitu sebesar 3,710000. Sementara variabel nature of industry memiliki minimum terkecil yaitu sebesar minus 0,061000. Kemudian yang E, standar deviation. Nilai standar deviation terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 4,825712, yang berarti bahwa variabel finansial target memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel nature of industry mempunyai tingkat resiko yang paling rendah karena memiliki standar deviasi terkecil yaitu sebesar 0,036 201. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nature of industry selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nature of industry selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif.
Kemudian quickness. Untuk variabel kecurangan laporan keuangan, financial stability, nature of industry, dan opini audit memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetris distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel external pressure, financial target, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetris distribusi data di sekitar mean bersifat 0. Selanjutnya, kurtosis. Untuk variabel kecurangan laporan keuangan, financial stability, financial target, nature of industry, dan opini audit memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel external pressure, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Kemudian selanjutnya, jarak daerah. Nilai ini untuk variabel kecurangan laporan keuangan sebesar 349,3826, financial stability sebesar 47,94850, external pressure sebesar 2,758341, financial target sebesar 2,930091, nature of industry sebesar 25,43350, ineffective monitoring sebesar 2,507880, opini audit sebesar 19,15078, dan pergantian direksi sebesar 6,906250. Kritik sudah cukup jelas untuk penyampaian uji kelayakan model. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.